Hai teman-teman, selamat datang di podcast kami. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Senang sekali saya Nanda Dwi Sartika dari kelas 10 MIPA 2 bisa kembali menyapa teman-teman di siaran podcast kali ini. Kali ini aku nggak sendirian, tapi ditemani juga dengan ketiga temanku. Ada Aku Felicia Tabita, 10 MIPA 1, absen 11. Aku Andre Indrianto dari 10 IPS 2 absen 6. Dan aku, Rafael Karbin, dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 29. Di podcast kali ini kira-kira kita mau bahas apa nih? Di podcast kali ini, kita akan bahas tentang peran generasi Z dalam pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Maka dari itu, kita ambil judul Perkembangan Indonesia bergantung pada generasi Z. Wah, menarik banget nih pembahasannya. Tapi kalian sadar gak sih, di masa pandemi ini kita benar-benar banyak banget waktu luang. Iya nih, gara-gara pandemi ini bahkan aku punya hobi baru. Wow, apa tuh? Membaca buku, mulai dari yang fiksi sampai yang non-fiksi. Kira-kira kamu punya rekomendasi buku buat aku baca nggak supaya wawasanku lebih luas? Ada, aku rekomendasiin satu buku fiksi dan satu non-fiksi. Aku kasih resensinya biar bisa mertimbangin. Judul Rantai Tak Putus, karya D. Lestari, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2020, kategori filsafat kehidupan. Buku ini menceritakan geliat UMKM Indonesia, bagaimana sebenarnya pangsa dan kehadiran UMKM di Indonesia untuk perekonomian masyarakat. Berbagai kisah yang dituturkan penulis membuka mata para pejuang UMKM di berbagai tempat, mulai mereka yang ada di perkampungan hingga tengah kota besar. Formula yang ada pada buku ini bisa diterapkan disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Setiap pegiat UMKM sudah biasa hidup layaknya roda yang terus berputar. Semuanya harus disikapi dengan baik. Pegiat UMKM harus mempersiapkan diri dengan manajemen yang baik, sumber daya manusia, serta potensi daerahnya. Selain tentang kisah para sosok pelaku UMKM, di buku ini juga ada ulasan terkait mekanisme untuk menjadi lebih baik ketika mengelola suatu bisnis UMKM. Bahasa-bahasa yang mungkin rumit dijabarkan D. Lestari dengan mudah dan enak dibaca. Paling mendasar adalah komitmen untuk tetap harus ilmu, menerima masukan dari setiap orang, serta menjaga hubungan yang lebih erat. Ilmu dapat manajemen keuangan ada, ide-ide pemasaran tepat sasaran, kualitas barang sesuai harapan, serta komunikasi dengan kolega baik. Ini menjadi paket lengkap. Nah, kalau non-fiksinya berjudul Hujan, penulis Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Januari 2016, tebal halaman 320 halaman. Novel ini menceritakan tentang Esok dan Lail sebagai salah satu tokoh utama. Keduanya dipertemukan setelah gunung meletus pada tahun 2042. Efek letusan gunung yang dahsyat membuat seisi bumi menyisihkan manusia dan tersisa sekitar 10% manusia. Esok yang memiliki nama panjang Soke Bahtera merupakan sosok anak muda yang pintar dan jenius. Saat 16 tahun, ia berpindah ke ibu kota untuk meneruskan sekolahnya, dan ia berhasil membuat mobil terbang untuk pertama kalinya. Sedangkan Lail sosok wanita sederhana yang tinggal di panti sosial sebagai relawan kemanusiaan dan mendapatkan pendidikan di sekolah perawat. Ia ternyata memiliki perasaan untuk Esok, namun tidak dapat mengungkapkannya. Cerita dengan latar di tahun 2042 sampai 2050 ini mengangkat genre science fiction. Di dalam terdapat bumbu-bumbu kisah percintaan remaja. Selain itu juga menceritakan dunia masa depan yang penuh teknologi canggih. Peran manusia sudah digantikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Konflik dari cerita ini saat Lail akan memodifikasi ingatannya di pusat terapi saraf dan ia ingin melupakan tentang hujan. Kemudian Lail menceritakan tentang kehidupan dari terjadinya bencana alam sampai tiba di pusat terapi saraf. Iya, aku setuju banget kayak buku di atas yang membahas tentang UMKM yang ada di Indonesia. Aku jadi keinget salah satu temanku yang memiliki small business. Wah, keren banget udah punya small business. Kalau boleh tahu dia berjualan apa? Kayak kerajinan tangan gitu. Kayak gitu biar bisa untung ada perhitungannya nggak sih? Ada dong, caranya tuh kayak gini. Ada biaya baku, biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja. Lalu itu dijumlah semua. Kenapa kok kita harus memperhitungkan biaya pokoknya itu? Apa tidak ikut harga tempat produksi lain? Oh, tentu tidak bisa disamakan sama tempat produksi lain. Karena kualitas tiap orang membuat kerajinan itu sangat beda. Hal itu bisa mempengaruhi tinggi rendahnya harga jual produk. Biaya itu akan dibebankan kepada konsumen.
karena setiap pembiayaan akan dihitung kemudian dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi. Dengan itu kita bisa mematok harga dari barang kita. Keren banget sih, small business kayak gini tuh ternyata sangat membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tapi tadi baru saja aku lihat berita di TV. Ada pejabat yang ditangkap karena korupsi dan jumlahnya cukup banyak. Wah, itu sih bisa rugi negara kita. Apalagi ini kita baru sedang dalam masa pertumbuhan ekonomi. Kalau ada yang korupsi bisa terhambat ekonomi kita. Padahal orang berbuat jahat itu berbeda dengan sikap Yesus masa hidupnya. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, karena melanggar banget dengan ajaran Yesus di Alkitab. Lalu bedanya Yesus sama tukang si pembohong apa, Vin? Oh, tentu beda banget lah. Yesus itu semasa hidupnya sangat sederhana sekali. Dia lahir di Bethlehem, hidup di keluarga tukang kayu. Dan perjalanan Yesus bukan semata menikmati hal-hal duniawi, tapi separuh perjalanan dia juga untuk menyebarkan Injil-Injil dari ke desa sampai ke kota bersama ke-12 muridnya. Terus mengapa kita harus menuruti perintah atau ajaran Yesus? Ya, karena kita sebagai umat Katolik wajib mengikuti ajarannya, karena menjadi pribadi yang sederhana dan mau berjuang seperti Yesus yang hidupnya rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau begitu, kita sebagai umat Katolik harus mau mengikuti kisah Yesus yang sederhana, mau berkorban untuk orang yang berdosa. Iya, tapi kita doakan aja supaya kedepannya tidak ada lagi pejabat ataupun orang yang korupsi atau melakukan perilaku menyimpang lainnya. Iya, semoga. Aku mau cerita sedikit deh, ternyata masa pandemi ini komunikasi antar keluarga jadi lebih dekat ya. Iya, benar banget. Belakangan ini ayahku sering bercerita tentang satu legenda di suatu kota. Wah, kota apaan tuh? Boleh dong ceritain. Kota Banyuwangi. Aku ceritanya pakai bahasa Inggris ya. The Legend of Banyuwangi. Once upon a time, in the age of East Java Island, there was a kingdom named Blambangan. The kingdom was led by a king named King Sulakromo. He was assisted by a brave Patih named Patih Sitapaksa in ruling his kingdom. Patih Sitapaksa had a very beautiful wife named Sri Tanjung. Because of her beauty, the king was crazy about her. Even the king had made a plan to take away Sri Tanjung from Patih Sitapaksa. He ordered Patih Sitapaksa to do a mission that was very hard and dangerous, so Patih Sitapaksa would die there. Without suspicion, Patih Sitapaksa went to do the king's command. When Patih Sitapaksa was going in his study, King Sulakromo seduced Sri Tanjung in order to be his wife. However, Sri Tanjung stayed faithful to Patih Sitapaksa. The king was angry because he was rejected by Sri Tanjung. After getting back from his study, Patih Sitapaksa went to see the king in the hall. The king, who was hurt because his love was rejected, then accused Sri Tanjung that she had seduced him. Patih Sitapaksa was upset to hear that what was told by the king. He felt he had been betrayed by his wife. Then he went to see his wife and asked for the trust immediately. Sri Tanjung refused and denied what was said by the king. Nevertheless, Patih Sitapaksa more believed to the king than her wife. And then he got mad and dragged her to the edge of a muddy river. He was so angry there and wanted to kill his wife because her husband did not trust her anymore. Sri Tanjung asked for a last request to him. She said that if he did not trust her anymore, he may kill her and throw her body into the river. Sri Tanjung also said that when the water turned to be clean, it meant she was right. Nevertheless, if it did not change, the king was right. Patih Sitapaksa couldn't stand his anger any longer, and then he stabbed his wife with a knife. Then he threw his wife's body
into the river. Immediately, the third rifle turned into clean and diffused the fragrance. Seeing the incident, Patish Takwasa regretted what he had done. He realized that his wife was innocent. Then he screamed loudly, Banyuwangi, Banyuwangi. Since the incident happened, the river was called Banyuwangi. Wah, cerita yang bagus. Itu benar terjadi kah? Enggak, ini cuma cerita legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Oh iya, di sini juga budayanya lumayan beragam, seperti ada upacara adat, tarian, dan di kampungku kebanyakan masyarakat beragama Muslim. Wah, ternyata banyak juga ya. Wajar saja kalau kampungmu ini ramai. Tapi emang kalau yang berbeda seperti beda agama, apa masih enak tinggal di sini? Enak saja kok, di sini semua orangnya ramah, dan di kampung ini selalu dalam suasana damai, dan jarang sekali terjadi keributan. Baguslah kalau begitu, jadi tidak ada perpecahan dan keributan, dan semuanya saling menghormati satu sama lain. Dengar cerita tadi jadi keinget ada taman nasional yang berisikan hewan di Banyuwangi. Wah, taman apaan tuh? Aku belum pernah dengar. Terdapat di Taman Nasional yang ada di Jawa Timur, termasuk ke dalam wilayah Banyuwangi. Namanya Taman Nasional Baluran, merupakan habitat bagi hewan vertebrata langka di Pulau Jawa. Contohnya seperti banteng, kancil, macan tutul, kucing bakau, dan masih banyak lagi. Golongan hewan itu termasuk golongan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki kelenjar susu dan metabolisme berdarah panas. Taman Nasional Baluran memiliki beberapa vegetasi lain seperti hutan pantai, hutan mangrove, hutan musim, hutan rawa, hutan pegunungan bawah, dan hutan evergreen. Wah, keren banget. Ternyata di Banyuwangi ada tempat cagar alam. Iya, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak bertanggung jawab, yang asal menebang pohon. Ngomong-ngomong tentang penebangan pohon, jadi keinget tentang pembahasan trigonometri. Kayak gimana itu? Jadi gini, untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjat, apalagi menebangnya, mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari, yaitu 3 meter. Juga dapat mengukur sudut 90 derajat yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut. Mengukur bayangan tersebut menggunakan pengetahuan trigonometri untuk menghitung tinggi pohon. Oh iya, kemarin baru saja aku mempelajari itu. Tapi ya, kemarin aku juga kebetulan baru saja belajar fisika, dan aku baru sadar mereka ada keterhubungan. Saat kita menebang pohon, kenapa palu itu nggak terbuat dari kayu tapi terbuat dari besi? Oh, jadi gitu. Wah, nambah pengetahuan banget nih. Nggak kerasa loh kita udah ngobrol sepanjang ini. Dilihat-lihat ternyata pemikiran kita sekece ini ya. Iya juga, kita udah ngobrol sepanjang ini. Lah iya, udah semacam ini. Aku ada pesan nih buat para pendengar podcast ini. Di masa pandemi ini, kita banyak sekali waktu luang. Tapi sayangnya, kita tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Padahal, saat ini, waktu yang emas bisa digunakan untuk memperbaiki diri. Mengulas banyak hal di luar sana. Dengan mengulas banyak hal, pasti akan banyak muncul ide yang dapat membantu mengembalikan perekonomian di Indonesia, bahkan membantu memajukan bangsa. Wah, aku setuju banget sih. Kemajuan bangsa ada di tangan kita. Kita inilah penerus bangsa ke depan. Para masyarakat sangat berharap pada kita. Maka dari itu kita harus terlalu bersemangat demi kemajuan bangsa. Wah, benar banget tuh. Semoga para pendengar podcast ini dapat termotivasi dengan adanya pembahasan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga dengan podcast ini teman-teman mendapatkan wawasan yang baru dan sedikit membuka mata bahwa kitalah sang penerus bangsa yang berperan penting untuk kemajuan bangsa, apalagi dalam faktor ekonomi. Oleh karena itu, manfaatkanlah masa pandemi ini untuk selalu mengembangkan diri. Itulah sedikit pesan dari kami. Sampai jumpa lagi.